Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diasmalia Putri Apsari dengan NPM 24120111403. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang peraturan daerah untuk memenuhi matkul Hukum Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Ibu Siti Hoiria SHMH. Di sini saya akan membahas tentang peraturan daerah mulai dari pengertian, kedudukan, fungsi, tujuan, hingga proses pembentukannya. Masuk materi yang pertama yaitu pengertian. Peraturan daerah atau Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama dengan kepala daerah, baik gubernur, bupati, atau wali kota, untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di daerah tertentu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dasar hukum peraturan daerah ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak penetapan Perda. Materi yang kedua, kedudukan pemerintahan daerah. Dalam hierarki hukum Indonesia, Perda provinsi berada pada urutan ke-6 dan Perda kabupaten atau kota berada di urutan ke-7. Tepat di bawah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika bertentangan, bisa dibatalkan oleh pemerintahan pusat atau Mahkamah Agung. Yang ketiga, fungsi peraturan daerah. Perda memiliki 6 fungsi utama. Yang pertama, sebagai instrumen kebijakan daerah. Yang kedua, memberi kepastian hukum. Yang ketiga, mengatur urusan daerah. Dan yang keempat, menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kelima, mengatur standar pelayanan publik. Dan yang terakhir, melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam daerah. Materi yang keempat yaitu tujuan peraturan daerah. Ada 6 tujuan Perda. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan. Yang kedua, mewujudkan ketertiban umum dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, melindungi hak-hak dasar warga negara dan kepentingan umum masyarakat di daerah. Yang keempat, mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Yang kelima, menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta kearifan lokal masyarakat setempat. Dan yang keenam, memberikan kepastian hukum bagi para investor dan pelaku usaha sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis peraturan daerah. Perda dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama Perda Provinsi. Perda Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur dan berlaku di tingkat provinsi. Yang kedua ada Perda Kabupaten. Perda Kabupaten dibentuk oleh DPRD Kabupaten bersama dengan Bupati. Yang ketiga ada Perda Kota. Perda Kota dibentuk oleh DPRD Kota bersama dengan Wali Kota. Dan yang terakhir Peraturan Desa atau Perdes dibentuk oleh BPD dan Kepala Desa. Materi selanjutnya yaitu proses pembentukan peraturan daerah. Proses pembentukan Perda dilalui dengan 6 proses yang berurutan. Tahap pertama ada perencanaan, yaitu penyusunan prolegda legislasi daerah atau prolegda oleh DPRD dan pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas Perda yang akan dibentuk. Tahap yang kedua adalah penyusunan, yaitu pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah atau Raperda. Yang ketiga ada pembahasan, yang dimana Raperda akan dibahas bersama DPRD dan kepala daerah masing-masing. Tahapan keempat yaitu penandatanganan Perda oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD setelah mendapat persetujuan bersama. Dan tahapan yang kelima adalah pengundangan, di mana Perda dicatat dalam lembaga daerah dan mulai resmi berlaku. Dan tahapan yang terakhir adalah penyebarluasan, yaitu sosialisasi Perda kepada seluruh lapisan masyarakat. Materi selanjutnya, asas dan materi muatan. Ada 6 asas yang harus dipenuhi dalam membentukkan Perda yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian materi dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan bahasa hukum, serta menghormati kearifan lokal masyarakat setempat. Materi yang terakhir yaitu contoh Perda di Indonesia. Yang pertama adalah Perda APBD, yaitu peraturan yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran. Yang kedua adalah Perda RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur pemanfaatan ruang secara terencana. Yang ketiga adalah Perda Pajak dan Retribusi yang mengatur pemungutan pajak daerah atas layanan dan usaha di daerah. Yang keempat ada Perda Ketertiban Umum
yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang kelima ada Perda Pendidikan, mengatur penyelenggaraan dan standar pendidikan di daerah. Yang keenam, Perda Lingkungan Hidup, yang mengatur pelindungan dan pengelolaan lingkungan serta sumber daya alam. Dan yang ketujuh adalah Perda Pariwisata, yang mengatur perkembangan potensi wisata dan standar usaha pariwisata lokal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.